Himpunan Mahasiswa Islam. Yang besar naik. Tahan, untuk teman-teman. Tahan. Kita foto bareng dulu. Foto apa? Foto dong. Teman-teman, panduknya dibentak biar kita foto bareng agar bisa kita sampaikan juga di platform sosial media kita, teman-teman. Betul tidak, teman-teman? Ayo semuanya, panduknya semuanya, teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Teman-teman sekalian, hari ini kita bersama-sama HMI MPO se-Jakarta melaksanakan aksi tak lain dan tak bukan bersama-sama dengan gerakan rakyat. Kenapa hari ini kita kumpul? Hari ini kita berkumpul bersama untuk bagaimana caranya PPN 12% pertanggal 1 Januari tahun 2025 tidak dijalankan. Dan kami meminta untuk Bapak Presiden Prabowo untuk segera mengeluarkan Kepres terkait untuk menahan dan mengkaji ulang untuk PPN 12% ini bisa berjalan pada tanggal 1 Januari 2025. Teman-teman sekalian, persoalan PPN ini menjadi persoalan yang penting. Karena apa? Mungkin banyak orang yang berkata bahwa PPN dari 11% ke 12% itu hanya naik 1%. Namun kita lihat dan kita analisa, teman-teman. Pertama, pemerintah tidak berani atau tidak gentleman dalam mengeluarkan keputusan atau mengeluarkan regulasi. Barang mewah apa saja kira-kira yang harus terkena PPN 12%. Sampai hari ini tidak ada keputusan atau peraturan yang memang ada rules yang ini hanya PPN 12% ini hanya untuk barang-barang mewah, tapi sampai hari ini tidak dikeluarkan oleh Presiden. Persoalan yang kedua, PPN 12% ini akan merajut ke semua masyarakat lapisan, mau yang orang kaya, orang menengah, dan orang miskin. Dan kita hari ini telah berdiskusi panjang HMI MPO Jakarta bahwa apabila PPN 12% ini tetap berjalan pertanggal 1 Januari tahun 2025, persoalannya akan panjang bahwa PPN 12% ini tidak hanya dikenakan oleh distributor ke konsumen, tapi PPN 12% ini berjalan mulai dari pembuatan, yakni produksi, terkena PPN 12%. Kemudian barang jasa atau pengantaran ke distributor itu kena PPN lagi 12%. Kemudian dari distributor ke konsumen terkena PPN 12% lagi. Dan sampai akhirnya ketika konsumen menikmati hasil yang dibeli, itu adalah hasil dari kumpulan PPN 12% yang terakumulasi dari produksi, dari jasa, dari distributor. Dan itu semua harus kita tahan, dan kita meminta untuk pemerintah bisa mengkaji ulang, karena dirasa kebijakan ini bisa merugikan rakyat. Kita bisa melihat bahwa hari ini kita sedang masa pemulihan terkait COVID-19 yang terjadi pada 3 tahun sampai 4 tahun lalu, dan itu menjadi PR kita. Dan saya harap pemerintah untuk bisa mengkaji ulang, sebab apa? Persoalan-persoalan ekonomi di Indonesia ini menjadi persoalan yang besar apabila didiamkan dan masih melanjutkan PPN 12% ini. Persoalan pajak, kalau dibilang ini persoalan pajak untuk mensejahterakan masyarakat, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat apabila PPN 12% ini masih dijalankan dan tidak ada regulasi khusus atau tidak ada regulasi tetap. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yakin usaha sampai, Yakuza! Usaha sampai! Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon yang duduk di pinggir untuk bisa merapat, karena bersama-sama kita berjuang. Kalau teman-teman duduk di pinggiran, namanya tidak berjuang bersama. Ayo teman-teman, mari berdiri, kita berjuang bersama. Ayo teman-teman, diri, rapatkan barisan.
Cek cek. Baik, itulah tadi orasi dari saudara kita Kanda Fadlan dari HMI MPO Jakarta Selatan. Selanjutnya kita di Jakarta Selatan, Yunda Zen. Dengan ini dipersilakan. Inilah kawanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia, hidup perempuan yang lawan. Teman-teman sekalian, apakah teman-teman setuju jika barang yang selama ini sehari-hari kita gunakan kemudian naik dengan komponennya 1%? Apakah setuju? Apakah setuju, teman-teman? Beliau mengatakan, penguasa yang sekarang mengatakan bahwa naiknya BBM ini sebagai bentuk peningkatan tax ratio, teman-teman. Tapi apakah peningkatan tax ratio hanya satu-satunya sebagai solusi hingga meningkatkan PPN ini, teman-teman? Mereka sadar betul, teman-teman, bahwa penghasilan PPH dari masyarakat kita tidak maksimal. Artinya, teman-teman, penghasilan dari masyarakat Indonesia ini belum sampai taraf yang makmur. Lalu kenapa yang dikenakan adalah PPN, teman-teman? Sementara PPN itu dikenakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berpenghasilan ataupun tidak. Mulai dari Indomie yang kita tukang makan di kosan sampai alat tulis untuk berdiskusi, itu bisa dikenakan PPN, teman-teman. Apakah setuju? Teman-teman sekalian, pemangku kebijakan di sana, terkhusus Presiden Indonesia, memiliki kebijakan pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan pasal 7 ayat 4. Mereka dapat merubah apa-apa yang sudah tercantum sebelumnya di pasal 1, teman-teman. Mereka dapat merubah. Akankah mereka pro kepada masyarakat atau justru pro kepada yang besar, ataukah pro kepada pengusaha yang besar di sana, teman-teman? Dan ini menjadi ironi kita bersama di saat 5 bulan terakhir kita menghadapi deflasi yang besar-besaran. Pemulihan keuangan di masyarakat tentunya belum sehat dan stabil betul, baik pasca pandemi dan lain sebagainya, teman-teman. Namun kebijakan PPN ini dianggap seperti terburu-buru. Mulai dari 2021, kemudian naik kepada 2022 dan 2025 sampai sekarang, teman-teman. Dan ini menjadi ironi bersama. Maka dari itu kita bersama-sama hadir di sini. Kita menuntut, teman-teman, untuk membatalkan PPN 12%. Setuju, teman-teman? Setuju, teman-teman? Dan kami menuntut pemerintah yang di sana untuk mengkaji ulang apakah tidak ada lagi solusi yang terbaik selain meningkatkan PPN. Bahkan sektor pajak yang lainnya itu masih banyak, teman-teman. Kemudian yang menjadi kekhawatiran kita bersama adalah, teman-teman, badan pengelola dari keuangan tersebut, apakah bisa kita percaya? Apakah dapat dijamin kepercayaan kita, teman-teman? Bahkan beberapa hari yang lalu kita dengarkan, teman-teman, bahwa mereka yang korupsi tentu malah justru diberikan mimpi-mimpi kemudahan, teman-teman. Dan ini sungguh sangat menyakitkan bagi kita semua. Mereka yang bekerja di sektor pajak, justru mereka yang mengkhianati kita, teman-teman. Maka dari itu kami menuntut PPN 12%. Hidup perempuan Indonesia.